kalau perjalanan ke Dumai nanti kita ada dua tadi Bapak sebutkan armada yang kita miliki yaitu fiber dan aluminium gitu. Ya. Yang mana nanti yang lebih banyak kita pergunakan ke Dumai ini Pak? Otomatis kita akan menggunakan kapal berjenis aluminium karena mereka rata-rata dari 350 sampai dengan 380 kapasitasnya. Karena kita akan memberikan yang terbaik. Fiber ini mengantisipasi kalau kapal kita kurang atau tidak cukup, itu baru kita berangkatkan. Jadi tetap kita standby kan fiber, kita operasikan semua kapal yang berbahan aluminium. Yang berbahan aluminium. Ya. Dan ini yang terbaru ya? Ini yang terbaru. Artinya sementara ini di domestik itu yang mengoperasikan aluminium hanya kebetulan perusahaan kita. Yang lain masih fiber. Oh masih fiber ya? Ya betul. Berarti sangat ketika menggunakan nanti kapal ini dia lebih merasa nyaman ya? Karena dia lebih sudah terbaru gitu ya? Dengan menggunakan aluminium gitu. Ya. Bisa dijelaskan sih Pak spesifikasinya itu kalau dia aluminium dan dia juga fiber. Ketika misalkan dalam berlayar itu mana yang lebih kita lebih cepat khawatir gitu? Ada beberapa hal yang menurut IMO itu salah satu organisasi International Maritime Organization, organisasi maritim dunia, menyebutkan bahwa aluminium itu lebih safe dibanding kapal fiber. Karena kalau dibicara soal kecepatan dan safety kapal itu, aluminium itu jauh memenuhi standar. Misalnya dia tidak khawatir kebakaran. Kalau kebakaran pun tidak seperti kapal fiber. Kalau fiber ini kan berbahan ada yang jenis karbon, kemudian fiber ini kan seperti getah juga, kalau kena api cepat sekali kebakarnya. Kemudian di kapal itu juga ada standar namanya mereka ada skat pelanggaran. Artinya kalau ada benturan salah satu kapal apakah di lambung kiri, kanan, depan, dan belakang, kapal tidak tenggelam karena mereka itu disekat. Dan pengawasannya itu oleh Biro Klasifikasi Indonesia yang memang sudah punya ISO. Jadi untuk kapal-kapal kita sekarang ini sudah betul-betul lebih baik lah dari 15 tahun, 20 tahun yang lalu. Apalagi ke luar negeri sekarang sudah diharuskan untuk kapal-kapal yang berbahan aluminium. Luar negeri ya? Sedangkan fiber itu tidak diperbolehkan lagi. Kenapa fiber itu masih ada di alur-alur di domestik dalam wilayah Indonesia itu? Karena memang karena di 2/3 tadi lautan, jadi kita masih butuh kapal. Tapi itu juga himbauan dari Kementerian Perhubungan agar semua operator itu segera peremajaan dari fiber ke aluminium. Kalau misalkan ini fiber ke aluminium, kalau kayu, mana di antara tiga ini Bapak kan sudah lebih paham mengenai jenis-jenis kapal ini. Dari antara tiga ini, kayu, fiber, sama aluminium ini lebih bagus mana nih terhadap cuaca ini Pak? Jadi cuaca itu sebetulnya ini kan kita bicara standar ya. Karena standar itu sudah pasti akan memasukkan salah satu cuaca, kemudian benturan di laut karena kita melewati beberapa rute yang mungkin melewati karang-karang dan sebagainya. Kemudian api juga salah satu yang paling rentan di kapal itu. Untuk kategori aluminium ini sudah memenuhi syarat. Tapi namanya musibah, kita berharap janganlah terjadi. Tapi kalau untuk dua bahan tadi yang Bapak sebutkan tadi itu aluminium fiber dan kayu, kalau udah bicara api itu sangat cepat sekali kebakarnya. Ya. Makanya kalau aluminium itu istilahnya itu anti api dan terbakar, karena yang memang bahan aluminium itu seperti itu, dia lebih dingin kalaupun ada api gitu dibanding kapal besi. Dan aluminium itu digunakan untuk kapal cepat karena dia lebih ringan Pak. Lebih ringan ya? Ya lebih ringan. Sementara kualifikasi kapal-kapal aluminium itu ada beberapa jenis dari bahan-bahan yang mereka peruntukkan. Dan rata-rata aluminium itu yang memenuhi standar. Jadi yang jelas intinya kita diharapkan pada waktu yang akan datang kita juga
perusahaan-perusahaan yang mengoperasi kapal fiber diharapkan juga dapat mengganti ke kapal-kapal aluminium agar masyarakat kita betul-betul nyaman gitu. Jadi aluminium beberapa kriteria lagi nih Pak. Berapa jenis ini aluminium ini? Bahannya, tapi Bahannya. kalau standar keselamatannya sih yang masuk itu adalah yang memang berbahan aluminium. Berbahan aluminium. Iya. Aluminium ada jenis-jenisnya lagi kan? Ada beberapa jenis kelasnya, kelas 1, 2, dan 3 misalnya, itu menandakan bahwa kualitas bahannya itu tadi yang berbeda. Ya semakin tinggi kualitasnya, harganya itu akan semakin mahal. Semakin mahal. Iya betul itu. Dan yang kalau membedakan. misalkan untuk kapal ini tentu harus kualitas tinggi daripada nanti penyok-penyok ulang lagi, repot lagi kan? Ya kira-kira begitulah Pak. Nah kalau misalkan Pak saat ini kan Bapak sebut tadi bahwa baru di pihak perusahaan Bapak yang baru menggunakan kapal aluminium ini, sementara yang lain masih lebih banyak fiber itu. Dari segi kalkulasi cost-nya ini kira-kira mahal atau gimana Pak? Atau memang sulit terjangkau gitu? Ya itulah sebetulnya yang saya lihat itu justru memang dengan perbedaan biaya pembuatan kapal tadi itu. Kalau misalkan sama harga pembangunan fiber aluminium, mereka sudah pada ganti semua kapalnya. Tapi karena ada perbedaan variabel harga yang memang cukup signifikan, sehingga mereka harus berhitung-hitung terus sampai betul-betul cukup uangnya untuk mengganti dari fiber ke aluminium. Berapa kali lipat Pak kira-kira gambarannya itu dari fiber ke aluminium itu? Sementara ini hampir dikatakan 3 kali lipat. 3 kali lipat ya? Iya. 3 kali lipat dari fiber ke aluminium ya? Iya betul. Nah kalau sampai seperti ini 3 kali lipat berarti cukup besar ini selisihnya Pak. Apakah kira-kira dari sini nanti kita akan juga menaikkan harga tiket sampai 3 kali lipat juga Pak? Yang jelas aluminium yang dioperasikan Lestari Domba Bahari dari awal pembangunan aluminium sekitar 5 tahun yang lalu sampai hari ini kita nggak pernah menaikkan harga tiket, walaupun sebetulnya kapal kita itu sudah cukup lumayan mahal dibanding kapal fiber karena dianggap masih cukup lah untuk modal usaha dalam hal pembangunan aluminium dengan tiket dan penumpang yang ada saat ini. Karena memang setelah kita bangun aluminium memang ada sedikit kenaikan penumpangnya, sehingga kita merasa ini yang terbaik untuk kita berikan, sehingga kita terus melakukan peremajaan sesuai dengan arahan dari Kementerian Perhubungan bahwa yang masuk pada standar internasional itu harus berbahan aluminium. Kemudian kita juga ada beberapa grup yang mengoperasikan kapal ke luar negeri, antara lain Dumai, ke Malaka, kemudian Port Klang. Itu juga grup kita. Jadi memang sudah saatnya kita memang harus melakukan perubahan yang besar gitu. Itu dia ya. Ya. Memang menarik ini Pak. Berarti artinya dengan apa ini kita dari pihak perusahaan Bapak ini sekarang ini himbauan sesuai dengan IMO tadi itu langsung menerapkan juga ya dengan membuat suatu standarisasi untuk berlayar ke luar negeri itu harus memang benar-benar sudah aluminium gitu ya. Dan ini sudah kita terapkan gitu ya. Nah seperti apa nanti, kapan kira-kira nanti ini kan bertahap Bapak ini dari ini tadi 14 ini sudah ada sebagian ya, sudah ada sebagian 9 unit sudah ini sudah aluminium ya, dan 4 fiber. Nanti yang 4 fiber ini kapan kira-kira mau diganti ini?